yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya. Ya seperti itulah kira-kira suara ketika bernyanyi. Mohon maaf ya, kita intro aja. Baca buku yang lain. Oke, that's right. Kita akan membahas jadi apa sih? Apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu dinyatakan lolos sebagai pegawai kereta tentunya ya. Lolos dari tahap 1, mulai dari pendaftaran seleksi administrasi yang notabene ketelitian adalah number one, jangan ditawar-tawar. Kemudian kesehatan awal, yaitu kesehatan mementingkan mulai dari mata, gigi, kulit, telinga, rambut dan lain-lain, dan kerapian ya. Kemudian lanjut ke psikotes, wawancara, kesehatan akhir. Bahkan kesehatan itu 2 kali coy. Itulah betapa pentingnya kesehatan ya, karena di dunia ini kesehatan itu ya seperti itulah. Bahkan setiap tahun pun seorang pegawai KAI itu harus ada namanya MCU, medical check up tahunan. Semua all about pegawai. Oke, langsung ke materi. Tapi sebelumnya kita mau cek dulu pertanyaan dari grup Telegram yang notabene bulat pertanyaan di situ terus. Entah itu permintaan, kalau giginya bolong, kalau giginya renggang, kalau giginya nggak bagus, kalau giginya rata, sebenarnya kayak gini ya kak. Dari semua pertanyaan yang di grup Telegram, konsepnya tuh kayak gini. Aduh, kegigit lagi aduh. Konsepnya kayak gini ya. Apabila gigimu kotor, bersihkan. Apabila gigimu berlubang, ditambal. Apabila gigimu dicabut dan emang posisinya di depan gini, pakai gigi palsu. Ini nggak pakai debat ya. Apabila gigimu nggak rata, ya ratain. Gimana caranya, kamu yang bisa dan kamu yang paham. Apabila gigimu renggang-renggang, ya coba masih bingung masalah gigi, kamu datang ke dokter gigi, coba minta penilaian dari dokter gigi. Kalau mau daftar ini kira-kira nilainya berapa. Untuk masinis wajib banget kudu harus mesti yang namanya kesehatan mata sehat, tidak buta warna, tidak ini tidak itu. Namanya sehat gimana sih, tahu kan? Kulit sehat, mata sehat, badan sehat, semuanya sehat dari ujung kaki sampai ujung rambut, luar dalam. Kalau habis kecelakaan gimana kak? Ada bekasnya nggak apa-apa, selama semuanya udah aman, normal, dan berjalan sebagaimana manusia sehat ya. Jadi ketika kamu dinyatakan sebagai pegawai kereta, yang akan kamu lakukan itu setelah pertama kamu nanti tanda tangan kontrak selama 3 bulan. Nah 3 bulan itu yang dilakukan itu apa? Jadi ada semacam kayak MOS atau percobaan ya. Ketika kamu selama 3 bulan nanti berkelakuan baik dan menjalankan program-program yang diberikan oleh perusahaan, nanti setelah 3 bulan kamu akan tanda tangan SK kak. Kamu akan mendapatkan SK pengangkatan pegawai. Nah selama 3 bulan PKM itu kamu udah dapat uang saku kok, tenang aja. Kalau nominal makin lama makin naik sih, makin kesini makin naik. Kalau dulu diriku adalah nominal, aku tidak suka membahas nominal. Dari faktor kesehatan ya, kalau untuk di KCI sendiri kamu di cover yang namanya yang paling dasar ya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga kalau untuk yang masinis ya, masinis kan rekrutmen daup ya. Jadi yang namanya JPK, jaminan pelayanan kesehatan. Jadi kayak semacam asuransi tapi dari kereta ya, dari KAI-nya sendiri. Kemudian kalau untuk KCI sendiri juga dibantu di cover kesehatan dengan untuk tahun ini tuh pakainya Mandiri In Health yang gold, nyampe istri, nyampe anak kedua. Bukan nyampe anak tapi istri kedua, bukan, tapi nyampe istri, nyampe anak kedua. Itu pertama, kamu akan di cover. Kalau kita membahas kesehatan, kamu di cover kesehatan itu. Bisa untuk cek kandungan, bisa untuk cek kita sendiri, semuanya bisa. Itu multi banget lah, menurutku itu luar biasa lah dari kesehatan ya. Kemudian ada juga kalau ibaratnya sakit-sakit flu, ada klinik Mediska
Ada juga kalau untuk masinis kita ada podcast juga, semuanya free, gratis coy. Lanjut ke penghasilan ya, udah pasti yang kamu namanya pegawai udah pasti dapat namanya gaji ya, gaji rutin, gaji bulanan. Kalau main menanti itu ada bonus-bonus juga. Doakan semua berjalan dan perusahaan kita itu baik, jadi bonusnya makin lama makin membesar. Bonus kita bahas masalah uang ya. Gaji udah pasti. Kalau nominal itu semuanya diatur oleh perusahaan. Jangan panik, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kamu ngerasa kurang ya itu kan perasaan kamu aja. Kalau saya alhamdulillah cukup selama ini bisa. Pakai baju itu kak, bajunya nih. Habis itu nanti beresin lagi ya buku-bukunya. Setelah kesehatan, gaji, lanjut yang namanya karir ya. Di sini di KAI sebenarnya karir itu terbuka. Entah itu kamu dari masinis atau dari juru laut, dari BPK, semua karir terbuka. Yang penting kamu berprestasi dan tidak berbuat onar. Sama seperti di perusahaan-perusahaan lain lah ya. Kalau emang kamu berbuat onar, ada tingkatan, ada levelnya, sampai ke pemutusan kerja pun ada. Kalau untuk masinis itu pegawai tetap ya, jadi bisa nggak pensiun sampai jadi masinisnya mungkin saja sampai usia 56 kalau nggak salah, maaf kalau salah koreksi. Lanjut setelah tadi kesehatan, gaji udah, lanjut ke kita naik kereta cuy, naik kereta jarak jauh ya. Kalau naik KRL gratis selama kamu pakai seragam karena dengan tujuan dinas ya. Kalau nggak dalam kondisi tujuan dinas ya kamu tetap bayar sebagaimana manusia yang lain, kan diriku juga punya KMT. Tapi kalau kamu perjalanan dinas atau perjalanan mau berangkat kerja, insya Allah untuk KRL gratis. Jadi untuk kereta lokal juga gratis ya. Dan lanjut ke kereta jarak jauh. Kereta jarak jauh ada yang namanya reduksi. Ya, mantap ya kan. Jadi kalau untuk belinya sama, cuma pakai kode identitasnya, pakai kode ada namanya nanti. Kode setiap pegawai mempunyai nomor induk ya. Nomor induk itu nanti bisa berfungsi untuk membeli tiket dengan harga versi karyawan. Bisa 50% coy, bisa nyampe 50%. Kalau harga tiket normalnya 200 bisa jadi 100.000 tentunya ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nantilah kamu jadi pasti insya Allah tahu. Uang pensiun sudah pasti banyak hal sih. Jadi kalau diriku sedikit cerita ya, sebelumnya diriku tuh lulusan SMA IPA, lulus di 2011. Lulusan SMA 6 Purworejo dengan nilai rata-rata UN 8,4. Entah itu bagus atau cukup ya, alhamdulillah. Di 2011 diriku sudah membulatkan tekad untuk menempuh pendidikan di sekolah tinggi kedinasan. Tapi alhamdulillah setahun itu diriku gagal semua, gagal KB, bubar. Semua kedinasan yang notabene dibuka pada tahun 2011 diriku semua daftar gagal. Sampai 2012 pun, 2012 awal Januari itu KAI buka cuy. Nggak pernah terfikirkan untuk masuk ke kereta dulu, karena diriku fokusnya lebih ke yang penting punya seragam dan itu bisa gue raih dengan usaha yang maksimal lah. Kalau dibilang banyak yang bertanya, punya orang dalam nggak di kereta? Ya jangankan orang dalam kak, saya naik kereta pun belum pernah sebelumnya. Dulu tuh fokusnya lebih ke jadi pegawai, atau minimal ya sekolah maksimal ya, sekolah kedinasan. Kan diriku udah berangkat dari keluarga yang sederhana. Terima curhat lah sedikit ya. Dulu gue lahir di kampung ya, di kampung dengan kondisi ya cukup lah untuk hidup di kampung. Jadi buat teman-teman yang dari kampung, no problem, this is no problem, this itu bukan masalah.
Yang jadi masalah itu ketika kamu tidak mau mengejar dan tidak berusaha. Apalagi kamu keluar dari keluarga yang bisa dibilang seperti itulah. Banyak hal yang akan kamu dapatkan setelah yang namanya masuk kereta. Bagiku kayak pengalaman baru, teman banyak, banyak cerita, banyak ilmu, asik pokoknya. Ya buat teman-teman, masih banyak sebenarnya benefit-benefit yang saya dapatkan dari kereta. Namun kayaknya waktunya tidak cukup dan belum terkonsep dengan matang. Ini dadakan aku bikin konten kayak gini. Terima kasih udah mendengarkan. See you kalau emang butuh cerita lagi, kita akan buat konten yang berikutnya. Thank you, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.